Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan kami ada di tempat ini ya Bapa, itu bukti nyata karena Tuhan mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami perlu jamahan tangan-Mu Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu ya Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kemuliaan bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, ajaib Yesusku. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang. Haleluya. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar
Tuhan hadir di tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau Tuhan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap ada sukacita bagi hari ini. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Dia. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. bagi nama Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita persiapkan dulu.
percaya Tuhan, kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Karena kami punya Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sanggup memberikan berkat lebih dari yang kami pikirkan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah setiap apapun yang kami mau berikan Tuhan, kami mau berikan dengan tulus hati. Hanya kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap kami jemaat berkas Tuhan. Jangan pernah Haleluya. jangan Tidak mau Tuhan berputus menyerah, asa, tidak mau berputus asa. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap jemaat kita persiapkan hati kita, kita persiapkan setiap pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kita menjadi tanah yang subur oleh Tuhan, tanah yang benih, sehingga kita boleh berbuah buat sekeliling kita. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan
Aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat perkenanan Tuhan bagi kami saat ini. Kami siapkan hati kami siapkan roh kami untuk Tuhan berbicara kepada kami, untuk Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami. Tuhan menolong hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar, menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami boleh mengerti firman-Mu. Bahkan oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk, jemaat shalom. Ya, puji Tuhan, selamat memasuki normal yang baru ya. Tuhan berkati kita semuanya. Langsung saja saudara, saat ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang krisis iman. Ya, tentang krisis iman. Apa yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, sangat memungkinkan sekali orang percaya akan mengalami krisis iman. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan krisis? Ya, krisis itu kalau saudara pernah dengar lagunya Didi Kempot, ya, kalung emas yang tak tuku, tapi saiki warnanya dari biru. Ya, itu artinya sedang mengalami krisis, ya, sedang mengalami krisis. Saudara mungkin memiliki iman yang kuat beberapa waktu yang lalu. Saudara memiliki iman yang begitu luar biasa beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang sudah mulai kendor. Ya, sekarang sudah mulai kendor. Itu artinya kita sedang mengalami krisis. Bisa terjadi orang yang sedang mengalami krisis ada di dalam gereja, ya, ada dalam gereja. Waktu saya kirimkan renungan pagi dengan judul krisis iman ini, ada jemaat yang nanggepi kepada saya pernah ngalami itu, ya, saya pernah ngalami itu. Padahal ada dalam gereja, dia pernah mengalami itu. Saudara, krisis iman itu dapat terjadi pada masa krisis yang saat ini terjadi, ataupun pada masa kelimpahan, pada masa hidup nyaman, pada masa hidup diberkati. Krisis ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Seorang profesor dari St. Mary University Inggris, namanya Profesor Stephen Bullivant, dia mengatakan demikian. Kekristenan sebagai standar, sebagai norma kini hilang. Mungkin hilang selamanya atau setidaknya hilang sampai 100 tahun ke depan. Mengapa dia bisa mengambil sebuah kesimpulan yang begitu berani, saya katakan. Mengapa dia bisa mengambil kesimpulan bahwa kekristenan, khususnya di Inggris, sebagai standar, sebagai norma, itu telah hilang. Bahkan dia mengatakan mungkin hilang selamanya atau setidaknya hilang sampai 100 tahun ke depan. Mengapa ini bisa terjadi? Dia membuat survei. Dia membuat penelitian terhadap generasi muda di Inggris, 70% generasi muda di Inggris tidak beragama. Dari hasil survei itu mengatakan 70% generasi muda di Inggris tidak beragama. Padahal Inggris itu adalah negara Kristen, tapi sekarang 70% pemudanya tidak beragama. 10% mengaku Katolik, 7% mengaku Anglikan, dan 6% Islam. Ini mengerikan, saudara. Ya, ini mengerikan. Masjid dijual, gereja dijual jadi mall, gereja dijual jadi bahkan jadi masjid, saudara. Ya, ini fakta yang terjadi dari hasil penelitian generasi muda di Inggris. Bahkan di Cekoslowakia itu 91% anak muda mengaku tidak lagi beragama, 91%. Nah, ini saya katakan ini sesuatu yang sangat mengerikan, saudara. Mengapa? Ini berarti di dalam kemakmuran, di dalam kelimpahan, di dalam kenyamanan, kita juga bisa mengalami krisis iman. Kita merasa sudah tidak butuh Tuhan,
Nah, kita akan melihat saudara beberapa tanda dari krisis iman. Ya, saya sampaikan saudaraku, saya buat dalam PowerPoint, tetapi saya tidak berikan supaya bisa cepat saya sampaikan. Kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Saudara yang bawa Alkitab silakan buka Alkitab saudara. Saudara yang bawa HP silakan buka HP-nya. Ya, nggak usah buka WA, nggak usah Facebook, nggak usah yang lain. Ya, Alkitab saja yang dibuka. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 mengatakan demikian. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Median. Saudara, Gideon itu adalah generasi yang kesekian yang masuk ke tanah perjanjian. Nah, apa yang terjadi ketika orang-orang Israel saat itu dijajah oleh orang-orang Amalek dan orang-orang Median? Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Gideon menjawab begini, saudaraku, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Tanda pertama dari krisis iman, saudara. Tanda pertama dari krisis iman adalah meragukan eksistensi Tuhan dan kemampuan Tuhan untuk menolong. Ya, meragukan eksistensi Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan dan kemampuannya untuk menolong. Gideon menjawab begini, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Mungkin hari-hari ini ada orang yang berseru kepada Tuhan. Jika Tuhan itu baik, jika Tuhan itu kasih, mengapa Tuhan izinkan coronavirus datang melanda dunia? Mengapa Tuhan izinkan sekarang sudah berapa juta orang, 10 jutaan orang yang sudah mati karena virus ini? Mengapa Tuhan izinkan? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ini terus terjadi? Kenapa banyak orang yang terus mati? Saudara, saya mau beritahukan, ketika hal ini kita pertanyakan di dalam diri kita, ketika hal ini keluar di dalam diri kita sudah mulai memikirkan keberadaan Tuhan. Ketika kita sudah mulai meragukan penyertaan Tuhan, ketika kita sudah meragukan hakikat Tuhan, kita sedang mengalami krisis itu terjadi dalam hidup kita. Iya. Gideon mengungkapkan hal ini dalam dirinya, mengapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 dikatakan begini, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan ke daerah nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bangkit angkatan baru, generasi baru yang tidak mengenal Tuhan. Nah saudara, krisis iman ini menyebabkan orang tidak lagi mengenal Tuhan. Kehilangan pengenalan akan Tuhan, mulai meragukan Tuhan, ya, meragukan eksistensi Tuhan. Pernah enggak saat ini saudara, ketika saudara dalam pergumulan, ketika saudara dalam masalah, saudara mengatakan begini, kalau Tuhan itu mengasihi saya, kenapa itu terjadi dalam hidup saya? Beberapa waktu yang lalu saudara, ketika saya masih mengajar sekolah minggu, ada seorang anak yang tidak mau masuk kelas sekolah minggu. Dia ada di luar, tidak mau masuk kelas sekolah minggu, dia tidak mau masuk sekolah minggu. Kemudian saya dekati anak itu, ya saya dekati dia, saya ajak omong-omong dengan dia. Saudara, dia nangis. Dia nangis itu dia tanya begini kepada saya, Om, kalau Tuhan itu mengasihi saya, mengapa orang tua saya bercerai? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa orang tua saya bercerai? Saudara, mungkin kita sedang mengalami pertanyaan-pertanyaan ini dalam diri kita. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu mengasihi saya, kalau Tuhan itu ada, mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi di dalam hidup saya? Mengapa Tuhan izinkan masalah ini tidak selesai-selesai di dalam hidup saya? Mengapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Ketahuilah saudara,
Ketika saudara sedang mempertanyakan hal ini dalam diri kita sedang mengalami krisis iman. Iya, sedang mengalami krisis iman. Yang kedua, saudara, tanda yang kedua dari krisis iman adalah hanya mendengar perbuatan Tuhan yang besar tanpa pernah mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi, saudara, hanya mendengar perbuatan Tuhan yang besar tanpa pernah mengalami kuasa Tuhan. Gideon mengatakan begini, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Di manakah segala perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Gideon ini adalah generasi yang hanya mendengar perbuatan-perbuatan hebat Tuhan. Gideon adalah generasi yang hanya mendengar Tuhan yang luar biasa, tetapi tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Jemaat, saya mau beritahukan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang nyata, amin. Dan ketika kita menyembah Allah yang nyata, kita dapat mengalami Tuhan, kita dapat mengalami kuasa Tuhan, kita dapat mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau selama ini kekristenan kita hanya mendengar dari kata orang, kita hanya mendengar dari kesaksian-kesaksian orang, bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Selama kita hanya menjadi pendengar, saudara, ini akan salah satu tanda dari krisis itu sedang terjadi di dalam hidup kita. Krisis itu sedang terjadi di dalam hidup kita. Ayub dalam Ayub pasal 42 ayat 5 dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Selama ini Ayub mengakui, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi aku sekarang mataku sendiri memandang engkau. Selama ini Ayub, saudara, dia mengatakan hanya dari kata orang, ya. Hanya dari kata orang, ini sangat bahaya, saudara. Saya katakan sangat bahaya. Ini ada dalam titik krisis ketika jemaat orang percaya itu kita hanya mendengar Tuhan dari kata orang. Beberapa waktu lalu, saudara, saya nyelawat, ya. Saya nyelawat dan ketemu dengan seseorang yang sudah dulu ada di Turen, kemudian pindah ke luar kota. Nah, ketemu saya. Waktu ketemu saya tanya, bagaimana Pak, sekarang ibadah di mana? Saya tanya begitu. Dia jawab begini kepada saya, sekarang saya sudah murtad Pak. Kaget, saudara. Iya. Sekarang saya sudah murtad, saya tidak pernah lagi ke gereja. Iya. Saya tidak pernah lagi ke gereja. Terus kemudian, lu kenapa? Saya bilang, lu kenapa? Dia mengatakan begini, saudara. Jawaban yang mengagetkan kepada saya. Sejak saya jadi orang Kristen sampai sekarang, Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Dari sejak saya jadi orang Kristen sampai sekarang, Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang nyata, Allah yang berkuasa, dan kita bisa mengalami kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara belum pernah mengalami kuasa Tuhan, hari ini saudara belum pernah mengalami doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara, engkau akan mengalami krisis yang semakin dalam di dalam kehidupanmu. Banyak hal, saudara, hal besar, hal kecil saya alami bersama dengan Tuhan. Ketika saya merenungkan satu kebenaran tentang batu peringatan untuk mengingat perbuatan Tuhan, saya nangis, saudara. Waktu saya merenungkan kebenaran itu, saya nangis. Ya. Kenapa saya nangis, saudara? Saya itu punya tanaman, ya, tanaman di sini buku tanaman yang ada duri-durinya, saudara. Ya. Tanaman itu saya bawa waktu saya mulai dari Kebonsari, pindah ke Malang, kemudian pindah ke Turen. Tanaman itu selalu saya bawa, saudara. Ya. Dan anaknya selalu saya bawa, dan sampai sekarang di rumah yang sekarang itu saya tanam. Iya. Kenapa, saudaraku? Saya mengingat tanaman itu begini, saudaraku. Saya masih ingat waktu di Bonsari itu,
Hari itu, hari Minggu ya sama ya? Minggu ya. Hari Minggu saudaraku. Kami ini mau ke gereja, iya mau ke gereja. Nah enggak punya persembahan saudara. Iya. Enggak punya persembahan, mau persembahan itu mikir, enggak punya uang untuk dipersembahkan. Nah saudara waktu itu, saya itu berdoa. Pokoknya saya hari ini mau ke gereja dan saya ada persembahan, ya, saya buat ada persembahan yang saya berikan. Saudara, ada orang dok rumah saya, bukan kasih uang saudaraku, ya. Tiba-tiba dia ngomong begini, Pak, tanaman itu boleh enggak saya beli, saya bilang gitu. Tanaman itu di depan rumah saya, boleh enggak saya beli? Kemudian saya tanya, mau beli berapa? 5.000. Oh 5.000, wah seneng sekali saudara saya. Ya silahkan, tapi tolong anakannya jangan diambil semuanya. Saya disisai anakannya. Ya, jadi dibeli saudaraku 5.000. Tanaman itu dibeli 5.000. Sehingga hari itu saudaraku saya bisa kasih persembahan kepada Tuhan. Nah saudaraku itu hal-hal yang kecil, hal yang sepele. Tetapi saya melihat itu sebagai pengalaman saya dengan Tuhan. Ya, itu hal kecil, hal yang sepele. Dan sekarang saya melihat apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan saya. Saya benar-benar melihat bagaimana Tuhan itu nyata dan hidup. Yang ketiga, saudaraku, tanda ketiga dari orang-orang yang sedang mengalami krisis iman adalah menyalahkan Tuhan atas berbagai peristiwa yang terjadi. Sekali lagi, menyalahkan Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 tadi katakan begini. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jelas-jelas Gideon menempatkan Tuhan sebagai yang membuat mereka mengalami kesusahan. Sekarang Tuhan membuang kami dan Tuhan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Orang yang sedang mengalami krisis iman akan memiliki kecenderungan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi di dalam hidupnya. Orang Israel ini jelas-jelas meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Tapi begitu Tuhan mengizinkan orang Midian menghukum mereka, mereka mengatakan Tuhan yang salah. Tuhan membuang kami, Tuhan menyerahkan kami. Orang yang menyalahkan Tuhan, dia tidak akan pernah berdoa. Dia tidak akan pernah berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Raja Samaria dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33 dia mengatakan, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia, berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Sesungguhnya malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Untuk apa saya berharap kepada Tuhan? Untuk apa saya datang kepada Tuhan? Untuk apa saya berdoa kepada Tuhan? Karena malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Kesusahan ini datangnya dari Tuhan. Tuhan yang buat saya seperti ini. Saudara, ketika kita mengalami krisis iman, ya kita mulai tidak lagi kita mulai kehilangan waktu-waktu untuk berdoa. Kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Iman kita itu mulai luntur. Ya, kalau emas itu telah berubah warnanya jadi biru. Iman kita sudah mulai luntur. Kepercayaan kita kepada Tuhan mulai luntur. Saudara, apapun yang saat ini kita hadapi, kesulitan-kesulitan apapun yang saat ini kita hadapi, mari kita membawa diri kita justru semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Ini tidak membawa kita jauh kepada Tuhan, tetapi kita membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya berikan satu contoh sebagai penutup dari khotbah saya, dari kitab Ayub, pasal 1, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
dia tidak menuduh Allah. Masalah persoalan yang dihadapi oleh Ayub membuat dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dan mulutnya memuji Tuhan dan mengatakan, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan dikatakan firman Tuhan mengatakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, Allah kita adalah Allah yang sempurna. Allah hanya layak terima pujian kita. Allah hanya layak terima ucapan syukur kita. Tuhan tidak layak kita tuduh sebagai penyebab dari persoalan kita. Waktu saya kirimkan renungan ini ada seorang anak remaja menanggapinya, Om, apakah Tuhan bisa menggunakan masalah? Apakah Tuhan secara sengaja mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita? Saya jawab, Tuhan kita bukan troublemaker. Tuhan kita bukan Tuhan pembuat masalah. Tetapi Tuhan turut bekerja di dalam setiap masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita menghadapi pergumulan dan masalah dalam kehidupan kita, jangan sampai terjadi krisis. Datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, puji Tuhan, dan jangan tuduh Tuhan. Bawa diri kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan melihat, kita akan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan nyata, Tuhan baik. Amin. Terpuji nama Tuhan. Serahkan kepada Tante Christine. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Sumiyadi buat firman Tuhan yang baru disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pula pada Ibu. Tuhan memberkati. Warta gereja, ibadah hari Minggu depan pukul 7 pagi seperti biasa. Hanya 1 kali. Ibadah sore ditiadakan. Mesbah keluarga, ibadah tengah minggu, WBI dan semua komisi yang lain serta sekolah minggu sementara ditiadakan. Hari Jumat tanggal 3 Juli pukul 10 pagi diadakan pemberkatan nikah kudus di gereja ini antara Saudara Reynold Sinaga dan Saudari Ngatipah. Saya persilakan untuk tampil ke depan. Oleh karena situasi dan kondisi saat ini, maka kami hanya mengundang staf gembala dan panitia COVID-19. Silakan kembali duduk. Atas nama seluruh keluarga besar almarhumah Ibu Elizabeth dan atas nama saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Gembala dan keluarga, serta kepada seluruh jemaat GPI Tumpang tanpa kecuali atas kasih dan perhatiannya kepada almarhumah kakak saya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam melayani saudara di tempat gotong royong. Untuk itu biarlah Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih dan karena pemakaman hari ini pukul 10 pagi, maka saya mohon maaf setelah doa berkat saya akan langsung cabut. Tetapi jemaat, saya mohon untuk tinggal sebentar untuk mendengarkan pengarahan dari yang terhormat Bapak-Bapak perwakilan Muspika. Sekian warta gereja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan Ibu Bapak Rudi untuk doa syafaat. Mari sedang jemaat kita bangkit berdiri. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan bagimu ya Bapa, Allah yang kami sembah sebagai Tuhan kami Yesus Kristus.
Bapak terima kasih Tuhan setiap penyampaian firman Tuhan yang kami terima Tuhan dari Bapak Pendeta Sumiadi. Kiranya Kau berkati beliau Tuhan, berkati setiap pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Agar Engkau pakai lebih heran dan lebih luar biasa lagi dalam setiap pelayanannya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur juga Tuhan untuk Ibu Gembala sidang kami. Kau sudah berikan kesehatan yang prima, Kau berikan urapan yang baru setiap hari Tuhan untuk memimpin kami, domba-dombanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Kau juga berkati setiap pelayanannya, berkati keluarganya Bapa. Terima kasih, berkati Tante Christine juga yang begitu setia mendampingi Imam Gembala Tuhan. Kiranya Kau setiap pelayanannya Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan dan Engkau sendiri yang pimpin. Bapak terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Bapak. Kami serahkan Tuhan para pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan yang melayani Engkau. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan dalam setiap Tuhan, setiap pelayanan-pelayanannya Tuhan, dan Engkau sendiri yang membalasnya Tuhan dan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tidak lupa Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, pemerintah beserta seluruh jajarannya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan roh takut akan Engkau, agar setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan, hanya berdasarkan roh takut akan Engkau dan dapat memuliakan nama-Mu. Bapa, Kau sungguh baik, Kau teramat sangat baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan pagi ini juga kami menyerahkan Tuhan bagi tangan-tangan yang sudah menabur Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau kembalikan berlipat kali ganda. Dan kami percaya siapa yang menabur dengan cucuran air mata akan pulang membawa berkasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami angkat setiap doa syafaat kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat kekasihku dan kekasih Allah, pulanglah dan terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan kekal dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan damai sejahtera sukacita Allah Roh Kudus mengawali hati dan pikiran kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.